Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sedikit tutorial untuk membuat kurva TGA atau Thermographic Analysis yang termasuk dalam analisis thermal. Analisa thermal dapat didefinisikan sebagai pengukuran sifat-sifat fisik dan kimia material sebagai fungsi dari suhu. Pada praktiknya, istilah analisa thermal seringkali digunakan untuk sifat-sifat spesifik tertentu, misalnya entalpi, kapasitas panas, massa, dan koefisien ekspansi thermal. Prinsip metode ini adalah dengan mengukur berkurangnya massa material ketika dipanaskan dari suhu kamar sampai suhu tinggi, yaitu di sekitar 900 derajat Celcius. Pada pemanasan yang kontinu dari suhu kamar, maka pada suhu-suhu tertentu material akan kehilangan cukup signifikan dari massanya. Kehilangan massa pada suhu tertentu dapat mengindikasikan kandungan dari bahan yang diuji. Kurva TGA dapat digunakan untuk menentukan kemurnian suatu bahan. Dapat dilihat dari massa yang hilang saat sampel terdekomposisi dan dibandingkan dengan bahan murni secara teoritis. Selanjutnya, kita langsung masuk ke pembuatan kurvanya ya. Di sini kita bisa lihat ada contoh data TGA yang diperoleh, yaitu berupa data temperatur, data waktu, dan juga persen massa. Untuk itu, kita akan membuat kurvanya di aplikasi Origin, maka kita harus memindahkan atau mengcopy data temperatur ke Origin. Kemudian kita ubah long name-nya menjadi temperatur, bisa diketik sendiri atau diketik manual atau di kopas, di cut, terus di paste. Terus kita juga pindahkan satuannya ke kolom yang unit. Kemudian yang di komennya kita delete aja. Selanjutnya data massanya juga kita pindahkan ke Origin dengan cara yang sama. Ini kalau misalnya kita menemukan data yang tidak terbaca seperti ini, berarti itu kolomnya tidak cukup luas untuk memuat semua angka yang ada pada data tersebut. Jadi bisa kita perbesar kolomnya atau diluaskan saja. Kemudian ini kita ketik long name-nya mass dan units-nya persen. Selanjutnya bisa kita langsung blok, kemudian kita buat grafik dengan menekan yang paling ujung kiri bawah itu untuk membuat grafik atau kurva. Kemudian ini hasilnya. Bisa kita lihat ini di sumbu X dan sumbu Y-nya, si grafiknya itu masih cukup jauh atau mengambang. Jadi kita bisa rescale, kita scale ulang. Untuk sumbu X-nya kita atur di 30. Kemudian sumbu Y-nya kita atur di 0. Nah, seperti ini sudah lebih baik ya. Kalau sudah didapatkan bentuk seperti ini, kita bisa langsung memberikan garis-garis pada bentuk kurva yang menurut kita bentuknya itu seperti terjadi perubahan suhu yang signifikan. Sini ada di beberapa tempat yang akan saya tandai. Bisa kita gambar manual satu persatu atau bisa di copy dan di paste. Ini saya menggunakan copy dan paste. Kita tempatkan di tempat-tempat yang menurut kita terjadi perubahan suhunya itu secara lebih signifikan. Ini saya percepat. Kemudian kita ganti warna garisnya menjadi merah agar terlihat lebih jelas. Ini juga saya percepat tadi.
Kemudian di antara kedua garis yang berdekatan kita beri tanda panah yang arahnya ke bawah untuk menunjukkan perubahan massa pada suhu tertentu. Kita beri tanda di semua bagian yang sudah kita beri garis. Ini saya percepat videonya. Kalau kita mau melihat kelurusannya, takutnya kita bikin mencong-mencong gitu, kita bisa tempelin di satu sumbu, misalkan kalau ya di sumbu Y ya. Jadi kita lihat apa sudah lurus atau belum, baru kita tempelin lagi di tempat sebelumnya. Selanjutnya kita akan menghitung berapa persen penurunan suhu dari satu titik ke titik lain yang sudah kita tandai. Kemudian kita lihat koordinatnya pada titik-titik yang sudah kita tandai. Lalu kita mengurangi nilai Y dari titik yang di atas dengan nilai Y dari titik yang di bawah. Ini untuk titik yang kedua. Untuk nilai yang kedua, titik ketiga ini didapatkan nilai 81,45. Kemudian kita jumlahkan atau kita kurangi dengan nilai di atasnya, didapatkan hasil 16,19%. Kemudian untuk titik selanjutnya ini nilai Y 71,77, maka didapatkan hasil 9,68%. Untuk nilainya kita bisa ketik secara manual ya. Dihitungnya juga secara manual. Kemudian untuk titik selanjutnya nilai Y adalah 66,25. Jika dihitung dengan 71,77 dikurangi 66,25 sama dengan 5,65%. Maaf. Selanjutnya titik yang terakhir, ini Y-nya ada di 3,05. Jika dihitung 66,25 dikurangi 3,05 adalah 63,2%. Sudah selesai. Selanjutnya kita bisa tambahkan aksisnya lagi ya di bagian kanan dan bagian atasnya. Kita tambahkan sumbu di bagian atasnya juga. Di bagian title and format ya. Terus untuk major dan minor text-nya kita pilih none karena kita nggak pakai text-nya. Kemudian ini keterangan masanya bisa kita hapus aja. Selanjutnya kita juga akan membuat kurva dari derivatif masanya terhadap temperatur ya. Untuk itu kita tekan ininya. Sebelumnya kita pindahkan dulu, kita convert dulu kurva yang tadi ke dalam slide PowerPoint dalam bentuk gambar.
Setelah itu kita tekan kurva yang tadi, kemudian kita pilih analysis, mathematics, dan differative. Nah, setelah itu kita akan mendapatkan nilai dari diferensialnya. Kemudian kita kembali ke workbook yang awal dan kita plotkan temperatur dengan mass derivative yang tadi kita dapatkan. Didapatkan kurva seperti ini. Bisa kita lihat ini kurvanya masih kasar gitu ya, permukaan garisnya, maka kita bisa dianalisis terus, pilih signal proses, terus kita smooth. Ini kita pilih yang itu, terus point of window-nya kita ganti jadi 10. Kemudian kita preview dulu. Bisa kita lihat garis yang merahnya ini adalah hasil dari smoothing areanya. Kita bisa oke dan didapatkan kurva seperti ini. Garis merah ini juga akan masuk ke dalam kolom yang ada di workbook pertama tadi. Ini hasil smoothingnya. Kemudian kita ganti namanya menjadi derivative mass. Dengan units persen. Kemudian kita plotkan lagi temperatur dengan derivative mass untuk mendapatkan kurva yang kita inginkan. Nah, bisa kita lihat ini kurvanya jauh lebih halus areanya daripada yang sebelumnya. Kemudian seperti biasa kita tambahkan sumbu di bagian atas dan bagian kanannya. Kemudian ini untuk namanya bisa kita hapus saja. Kita tambahkan sumbunya di title and format, terus kita major and minor ticks-nya non. Ada kesalahan sepertinya. Oke, kita ulangi. Kita pilih top, show axis and ticks, kemudian pilih major and minor ticks-nya non. Kemudian yang sebelah kanan juga show axis and ticks, major and ticks-nya non. Sudah didapatkan, kemudian kita bisa hapus namanya. Udah gitu, ini adalah kurva derivatif massa yang kita dapatkan. Kita bisa menebalkan garis areanya sesuai yang kita butuhkan. Kemudian kita bisa save juga, kita convert menjadi picture di PowerPoint. Jadi kita mendapatkan 3 kurva. Kurva yang pertama adalah pertama adalah persen penurunan massa pada beberapa suhu, dan yang kurva yang kedua adalah kurva derivatif massa. Selanjutnya ini adalah hasil dari kurva yang kita buat tadi yang pertama. Kita bisa lihat penurunan suhu yang pertama di sekitar 2,03%, kemudian 16,19%, kemudian 9,68%, kemudian dilanjutkan 5,52%, dan yang terakhir sampai suhu sekitar 870 derajat Celcius ada di 63,2%. Hasil yang kedua ini adalah kurva derivatif massa dengan temperatur, dan didapatkan gambar atau kurva seperti ini. Cukup sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekeliruan atas apa yang saya sampaikan. Mohon masukan dan sarannya di kolom komentar. Untuk itu terima kasih udah nonton.
Dan sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.